Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi yang bertemakan retorika dari abad pertengahan hingga abad modern. Ya, di sini apa sih yang disebut retorika itu? Retorika berasal dari bahasa Inggris yang retorik yang artinya ilmu berbicara, yang dalam perkembangannya berarti seni berbicara di hadapan umum atau ucapan untuk menciptakan kesan yang diinginkan, walaupun beragam pendapat tentang retorika. Namun dengan jelas dapat diketahui bahwa tujuan utama dari retorika itu adalah tercapainya tujuan pembicaraan atau terjadinya komunikasi yang efektif. Ya, itu dalam bahasa Inggris. Adapun dalam bahasa Yunani yang berarti retor, orator, teacher, retorika adalah teknik pembujuk rayuan secara persuasi untuk menghasilkan bujukan dengan memulai karakter pembicaraan emosional atau argumen. Nah, Plato secara umum membicarakan definisi terhadap retorika sebagai seni manipulatif yang bersifat dengan transaksional dengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicaraan dengan pendengar melalui pidato, dan yang dipersuasi saling bekerja sama dalam merumuskan nilai, kepercayaan, dan pengharapan mereka. Ya, selanjutnya di sini ada sejarah perkembangan retorika. Sejarah perkembangan retorika, objek studi retorika, setua kehidupan manusia. Kefasihan bicara mungkin pertama kali dipertunjukkan dalam upacara adat, kelahiran, kematian, lamaran, perkawinan, dan sebagainya. Pidato disampaikan oleh orang yang mempunyai status tinggi. Dalam perkembangan peradaban pidato melingkupi bidang yang lebih luas. Berikut sejarah perkembangan retorika antara lain. Yang pertama adalah retorika zaman Romawi, retorika zaman pertengahan, retorika zaman modern. Ya, selanjutnya di sini yang pertama adalah retorika zaman modern. Retorika zaman modern, teori retorika Aristoteles sangat sistematis dan komprehensif. Pada satu sisi, retorika telah memperoleh dasar teoretis yang kokoh. Namun, pada sisi lain, uraiannya yang lengkap dan persuasif telah membungkam para ahli retorika yang datang sesudahnya. Sisi lain, uraiannya yang lengkap dan persuasif telah membungkam para ahli retorika yang datang sesudahnya. Orang-orang Romawi selama 200 tahun setelah The Arte, retorika tidak menambahkan apa-apa yang berarti bagi perkembangan retorika. Ya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya, 2. Retorika abad pertengahan. Retorika abad pertengahan, sejak zaman Yunani sampai zaman Romawi, retorika selalu berkaitan dengan kenegarawanan. Para orator umumnya terlibat dalam kegiatan politik. Ada dua cara untuk memperoleh kemenangan politik: talk it out, membicarakan sampai tuntas, atau shout it out, menembak sampai habis. Retorika subur pada cara pertama, cara demokrasi. Ketika demokrasi Romawi mengalami kemunduran dan kaisar demi kaisar memegang pemerintahan, membicarakan diganti dengan menembak. Retorika tersingkir ke belakang panggung. Selanjutnya, 3. Retorika abad modern. Retorika modern. Abad pertengahan berlangsung selama 1000 tahun, 400 sampai 1400. Di Eropa selama periode panjang itu, warisan peradaban Yunani diabaikan. Pertemuan orang Eropa dengan Islam yang menyimpan dan mengembangkan hazanah Yunani dalam perang salib.
menimbulkan Renaissance. Salah seorang pemikir Renaissance yang menarik kembali minat orang terhadap retorika adalah Peter Ramus. Ia membagi retorika pada dua bagian, inventio dan dispositio, dimasukkannya sebagai bagian logika. Sedangkan retorika hanyalah berkenaan dengan eloquio dan pronunciatio saja. Taksonomi Ramus berlangsung selama beberapa generasi. Aliran pertama retorika dalam masa modern, yang menekankan proses psikologis, dikenal dengan aliran epistemologis. Epistemologi membahas teori pengetahuan, asal-usul, sifat, metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Para pemikir epistemologis berusaha mengkaji retorika klasik sorotan perkembangan psikologi kognitif, yakni yang membahas proses mental. Aliran retorika modern kedua dikenal sebagai gerakan belles lettres, bahasa Prancis, tulisan yang indah. Retorika belletris sangat mengutamakan keindahan bahasa, segi-segi estetis pesan, kadang-kadang dengan mengabaikan segi informatifnya. Aliran pertama epistemologi dan kedua belles lettres terutama memusatkan perhatian mereka pada persiapan pidato, pada penyusunan pesan dan penggunaan bahasa. Aliran ketiga disebut gerakan elokusionis, justru menekankan teknik penyampaian pidato. Tokoh-tokoh retorika. Pada abad ke-20, retorika mengambil manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan modern, khusus ilmu-ilmu perilaku seperti psikologi dan sosiologi. Istilah retorika pun mulai digeser oleh speech atau speech communication atau oral communication atau public speaking. Di bawah ini diperkenalkan sebagai dari tokoh-tokoh retorika mutakhir. 1. James Aquinas. 2. Charles Henry Watt. 3. William Knott Begin. 4. Alan Haymore. 1. James Aquinas. James Aquinas, ia adalah perintis penggunaan psikologi modern dalam pidatonya. Bukunya Public Speaking terbit tahun 1917 mempergunakan teori psikologi dari William dan E.B. Teacher. Sesuai dengan teori James bahwa tindakan ditentukan oleh perhatian, witness, dan mengidentifikasikan persuasi sebagai proses menumbuhkan perhatian yang memandai baik dan tidak berbagai terhadap proposi-proposi. Ia menerangkan pentingnya membangkitkan emosi melalui motif-motif psikologi seperti kepentingan pribadi, kewajiban sosial, dan kewajiban agama. 2. Charles Henry Watt. Charles Henry Watt, ia pun termasuk pendiri Speech Communication Association of America. Kali ini psikologi yang amat mempengaruhi adalah behaviorisme dari John B. Watson. Tidak heran kalau Warburg memandang speech communication sebagai ilmu tingkah laku. Baginya, proses penyusunan pidato adalah kegiatan seluruh organisme. 3. William Knott Begin. William Knott Begin berbeda dengan Warburg yang menitik beratkan logika. Begin menentangkan faktor keinginan.
desire sebagai dasar persuasi. Keyakinan ujar Brigid. Jaringan merupakan hasil pemikiran. Kita cenderungan mempercaya apa yang membangkitkan keinginan kita, ketakutan kita, dan emosi kita. Persuasi meliputi 4 unsur, yaitu 1. Rebut perhatian pendengaran. 2. Usaha pendengaran untuk mempercaya kemampuan dan karakter Anda. 3. Dasarkanlah pemikiran pada keinginan. Dan 4. Kembangkan setiap gagasan sesuai dengan sikap pendengaran. 4. Alan H. Monroe bukunya Principles and Tips of Speaking. Banyak kita dipergunakan di dalam buku ini, dimulai pada pertengahan tahun 2000-an. Monroe beserta stafnya meneliti proses motivasi proses. Jasa Monroe yang terbesar adalah cara organisme pesan. Menurut Monroe, pesan harus disusun berdasarkan proses berpikir manusia yang disebut motivated sequence.